Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali di channel kesayangan Anda, channel TMTM Official, yang mana di channel ini akan memberikan ulasan sekaligus prediksi alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda di Antv. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya teman-teman semua tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, lanjut saja ke topik pembahasannya. Sinopsis Terpaksa Menikahi Tuan Muda hari ini 5 Desember 2021 di Antv menceritakan Kinanti dan Abimana sedang pergi ke kantor kandungan untuk memeriksa kondisi kesuburan mereka. Pada saat Kinanti akan berangkat ke kantor, Oma Rimah memberikan kartu nama dokter kandungan. Setibanya di kantor, Kinanti mencoba mencari tahu lewat internet mengenai tempat dokter kandungan tersebut. Setelah mencari tahu lewat internet, ternyata di sana banyak komentar positif dari pasien yang pernah konsultasi ke sana ya guys. Dan Kinanti pun tertarik untuk memeriksakan diri ke sana bersama Abimana agar bisa mengetahui kesuburan mereka. Tiba-tiba Abimana masuk ke dalam ruangan kerja Kinanti dan Kinanti pun langsung mengajaknya untuk pergi ke dokter kandungan. Mendengar ajakan Kinanti, awalnya Abimana menolak, namun setelah Kinanti memaksa membujuknya, dia pun akhirnya setuju. Setibanya di tempat dokter kandungan, Abimana turun dari mobil dan dia mengenakan masker agar tidak ada yang mengenali dirinya. Kinanti yang melihat tingkah laku suaminya itu menjadi heran karena bertingkah sangat aneh dan berlebihan. Saat pengisian formulir, Abimana dan Kinanti diminta menyebutkan nama mereka untuk daftar sebagai pasien baru. Di sana Abimana menyebutkan bahwa namanya adalah Dadang. Aduh, kuat. Kinanti yang mendengar itu langsung kaget karena Abimana berbohong. Ternyata saat itu Abimana tidak ingin ada orang lain yang mengetahui identitas aslinya sebagai Abimana ya guys. Singkat cerita, mereka dipanggil oleh dokter kandungan, lalu Abimana pun diminta memberikan sampel kesuburan untuk diperiksa ya guys. Melihat botol sampel kesuburan tersebut, Abimana pun langsung kaget karena dirinya diminta memberikan sampel kesuburan miliknya. Lalu karena malu, akhirnya Abimana menarik Kinanti pulang. Dia mengatakan jika dirinya tidak akan pernah datang melakukan tes kesuburan lagi. Abimana berkata bahwa jika Tuhan telah mengizinkan mereka punya anak, maka itu pasti akan terjadi. Dia juga meyakinkan Kinanti jika kesuburan mereka baik-baik saja dan tidak perlu melakukan tes apapun. Di sana Abimana merasa malu sehingga hal itu membuat Eyang Marta kesulitan dan membujuknya. Karena Abimana bersikeras tidak mau memberikan sampel kesuburan berikut, Eyang Marta pun meminta botol sampel kepada suster buat di rumah. Dan kemudian mereka pun kembali pulang. Saat di rumah, Eyang mengatakan jika Abimana harus melakukan tes kesuburan. Dia mengeluarkan botol sampel kepada Abimana untuk mendapatkan sampelnya. Tentu Abimana kaget karena Eyang bisa memiliki botol tersebut. Dari mana Eyang mendapatkan botol itu, kata Abimana. Eyang mengatakan jika dia memiliki botol tersebut dari suster rumah sakit. Karena Abimana malu memberikan di sana, dia harus melakukan di rumah. Ini Eyang dapatkan dari suster. Tadi kamu malu memberikan di sana, jadi sekarang kamu harus memberikan di rumah, kata Eyang Marta. Lalu Eyang Marta meminta Kinanti untuk menemani Abimana ke kamar mandi dan mereka berdua pun masuk ke dalam kamar mandi. Pada saat itu Eyang Marta malah mengunci pintu kamar mandi agar Abimana mau memberikan sampel kesuburannya. Dan Abimana pun terpaksa harus setuju melakukan itu demi permintaan Eyang Marta. Sementara itu Kinanti dan Abimana telah tiba di kamar ya guys. Dan saat mereka masuk ke dalam kamar, mereka kaget melihat dekorasinya. Mereka melihat kamar yang telah didekorasi seperti kamar pengantin baru. Dan itu adalah ulah Eyang Marta yang sangat menginginkan seorang cicit. Kinanti dan Abimana terlihat tidak menyukai dekorasinya. Mereka tidak bisa menolak karena takut Eyang Marta marah.
Di tempat lain, David sedang berada di toko bunga untuk membelikan Amanda rangkaian bunga. Rupanya saat itu David telah memulai membuka hatinya untuk Amanda. Dia berpikir jika selama ini Amanda telah berubah menjadi baik. Dan David juga berjanji akan menjadi pria yang baik menjaga Amanda sehingga nantinya mereka akan kembali melanjutkan hubungannya. Nah guys, jangan ketinggalan untuk cerita selanjutnya. Saksikan semua keseruannya di Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Malam ini pukul 18.30 hanya di Antv. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.